Bab 2878 Musuh Sejati. Mendengar kata-kata Chen Ping, sang patriark tersenyum dan berkata, tidak sesederhana itu. Bahkan jika cambuk ajaib ini adalah senjata peri yang jatuh dari surga, bagaimanapun juga itu adalah senjata, dan orang yang benar-benar dapat menggunakan kekuatannya adalah orang yang menggunakan senjata ini. Jika kamu memiliki cambuk ajaib pada tingkat kekuatan yang sama, kamu dapat dengan mudah menghancurkan para penyihir itu. Tetapi jika perbedaan kekuatan terlalu besar, bahkan jika ada penarikan produksi, saya khawatir akan sulit untuk melepaskan diri dari tangan kultivator iblis. Mendengar ini, Chen Ping merasa bahwa apa yang dikatakan patriark masuk akal. Senjata ampuh apapun bergantung pada penggunaan senjata ini. Jika seseorang yang merupakan seorang kultivator di alam transformasi ingin menggunakan cambuk ajaib untuk menghadapi kultivator iblis di puncak alam komposit, itu jelas tidak mungkin. Saya masih memiliki satu hal yang saya tidak mengerti. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjawabnya. Chen Ping berkata. Sang patriark Chen Ping mengeluarkan token gioknya dan berkata, token giok saya tidak lengkap. Setengahnya diberikan kepada saya oleh Pot Ubin, dan setengah lainnya diberikan kepada saya oleh putri dari Kabupaten Jialing. Apa identitas putri, dan mengapa dia punya yang lain? Setengah dari tablet. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, sang patriark tiba-tiba terdiam. Dan setelah sekian lama, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, masalah ini, jika kamu punya kesempatan, lebih baik bertanya pada putri Kabupaten Jialing sendiri. Saya tidak punya cara untuk memberitahu Anda. Kalian lelah setelah berjalan begitu lama. Beristirahatlah yang aku akan membiarkan Wagang menemanimu untuk menemukan harta karun besok. Lagi pula, dia sangat akrab dengan daerah ini. Setelah selesai berbicara, patriark akan pergi, dan Chen Ping menatap sang patriark. Dengan begitu, jelas bahwa dia mengetahui identitas putri dari Kabupaten Jialing. Hanya tidak ingin mengatakan. Karena patriark tidak mau mengatakan apa-apa, Chen Ping tidak bisa bertanya. Patriark, saya mendengar dari Wagang bahwa keluarga Gao telah mengincar klan pemurnian tubuh kuno Anda. Jika saya cukup beruntung untuk menemukan yang sebenarnya, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda menyingkirkan keluarga Gao yang berbahaya. Sekarang dia mendapat manfaat dari orang lain. Chen Ping akan melakukan sesuatu untuk klan pemurnian tubuh kuno. Seperti kata pepatah, tidak ada pahala yang dihargai. Chen Ping tidak mau mengambil harta dari klan pelatihan tubuh kuno dengan sia-sia. Tapi siapa tahu, setelah patriark mendengar ini, dia berbalik dan menatap Chen Ping, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Aku tahu di ujung utara, yang mengerikan. Ini bukan keluarga Gao, tapi para pembudidaya iblis itu. Pembudidaya set. Chen Ping terkejut, mungkinkah ada setan di ujung utara ini? Bukankah tempat di ujung utara ini adalah tempat di mana iblis seharusnya ada? Sang patriark bertanya. Kali ini, Chen Ping berhenti berbicara. Tempat di ujung utara ini berpenduduk jarang dan lingkungannya keras, cocok untuk para pembudidaya ajaib yang diburu seperti tikus yang menyeberang jalan. Setidaknya tinggal di sini bisa menghindari banyak bahaya dan masalah. Melihat patriark yang pergi, Chen Ping menemukan bahwa alam surga manusia jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Chen Ping keluar dari tenda, Liu Ruyan dan yang lainnya sedang menunggu Chen Ping di luar. Bahkan tempat di ujung utara ini tidak sedamai yang kulihat. Chen Ping, patriark mengatur tempat tinggal untuk kita. Mari kita istirahat sebentar, ayo pergi. Liu Ruyan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan mengikuti Liu Ruyan ke dalam tenda.
dan 3 bersaudara dari 3 pencuri aneh itu berada di tenda lain. Di tengah malam, ratusan mil jauhnya dari klan pemurnian tubuh kuno, selalu ada sinar cahaya yang berkedip. Dan diiringi dengan semburan raungan, bisa terdengar dari jarak sejauh itu. Chen Ping ada di dalam tenda, dan dia tahu itu adalah cahaya dan suara seseorang berkelahi. Sekarang seluruh daratan utara memiliki masuknya biksu yang mencari harta karun selain itu. Jika pecahan jiwa es menyebar, lalu ada lebih banyak biksu yang datang ke ujung utara. Pada saat itu, tanah ujung utara akan kacau balau. Dan para pembudidaya iblis itu mungkin tidak berani bertindak sembarangan ketika mereka melihat begitu banyak biksu datang ke tanah ujung utara, dan dengan patuh bersembunyi. Tampaknya metode patriark tidak hanya ditujukan pada keluarga Gao. Para pembudidaya iblis itu adalah musuh yang paling menakutkan. Bagaimanapun, nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno membantai dan memperbudak begitu banyak pembudidaya iblis di masa lalu, dan iblis ini pembudidaya pasti akan membalas dendam.